kan di grup ya. Alright. Jadi numbers atau angka itu ada dua jenis ya, ada dua tipe. Oke. Please mute. Oke. Ya, jadi numbers itu ada dua. Yang pertama ada ordinal numbers ya, atau cardinal numbers ya. Cardinal numbers. Cardinal numbers ini yang angka yang kalian kenal sehari-hari ya, yang sering kalian baca, kalian lihat, kalian dengar ya. Yang umum biasanya untuk orang Indonesia yaitu angka yang biasa itu loh, yang 1, 2, 3 dan seterusnya itu disebut cardinal numbers ya. 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan seterusnya ya. Jadi disebut cardinal numbers sampai 1 miliar sampai 1 triliun itu disebut cardinal numbers. Ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya, sampai tak terhingga. Yang berikutnya tipe kedua disebut ordinal numbers ya. Ordinal numbers ini bisa disebut sebagai nomor urutan ya, urutan. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu bukan 1, 2, 3, tapi ke 1, ke 2, ke 3, dan seterusnya. Itu disebut ordinal numbers. Ordinal numbers. Kalau diterjemahkan kan kalau cardinal 1, 2, 3. Kalau ordinal itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah ke 1, ke 2, ke 3, dan seterusnya. Yang bahasa Indonesianya adalah, mungkin kalian juga sering dengar juga, tapi kurang familiar ya, yaitu first ya, 1 ke 1 bukan 1 tapi first ya. Kemudian kedua bukan 2 tapi second. Kemudian third ya, fourth, fifth ya, sixth, seventh. Jadi pengucapan TH ini hampir tidak terlihat bedanya dengan terdengar bedanya dengan four dengan fourth. Memang ya four dengan fourth beda ya, tapi kalau six dengan sixth itu kan hampir tidak ada bedanya ya bagi kuping orang Indonesia. Tapi sebenarnya ada TH-nya yang harus diucapkan di situ ya. Fifth, sixth, seventh, kemudian eighth, ninth, ya, ninth, tenth, 11th, 12th, dan seterusnya ya. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sekali lagi itu ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 sampai ke 1 triliun, ke 2 triliun, ke tak terhingga. Jadi ada kata ke-nya yang menunjukkan itu adalah urutan ya. Penggunaannya seperti ini. Kalau kardinal ya, kardinal itu digunakan untuk nomor urut ya. Sorry, kardinal untuk jumlah ya. Kardinal itu untuk jumlah, sedangkan ordinal itu untuk urutan ya. Kita akan coba menerjemahkan kalimat ini ya, apakah kita pakai kardinal atau ordinal. Misalnya orang tua saya punya 5 orang anak. Oke, 5 orang anak. Ini people keep sending me messages. Orang tua saya punya 5 orang anak ya. Saya anak ketiga. Oke. Nah,
5 di sini pakai kardinal karena ini menunjukkan jumlah, sedangkan ketiga memakai ordinal karena dia menunjukkan urutan. Ya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi bagaimana? My parents, my parents have 5 children. Okay, 5 children. I am the third. Ya, saya anak ketiga. Jadi saya bukan I am the three, tapi I am the third. Jadi seperti itu. Contoh lagi. Ada 15 siswa di kampus Kupang. Ya. Misalnya ada 15 siswa di kampus Kupang. Ada 15 siswa di kampus Kupang. Siswa ke 10 dan ke 14 akan tampil untuk memberikan pidato tentang bagaimana mengatasi sampah plastik, ya, sampah plastik atau limbah plastik, sampah plastik. Dan ini kan kalimat ya, jadi ada kata 15, ada ke 10 dan ke 14. Nah, di situ 15-nya pakai cardinal numbers, sedangkan ke 10 dan ke 14-nya pakai ordinal, ya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi gimana ini, teman-teman? Bisa enggak? Mungkin saya bisa dibantu, bisa dihidupkan kalau pengen bantu. Yang dari rumah Kupang biasanya lebih nyaman karena tidak perlu mendekat ke mikrofon. Silakan dihidupkan kalau mau bantu jawab, di unmute. Bisa tidak mengunmute apa namanya mikrofon Zoom ini? Dian, Daniel, ya, terus Novita. Ini bisa di-unmute kalau pengen menjawab, ya. Kalau ingin berpartisipasi, ya. Berpartisipasi menjawab maksudnya. Oke, ada 15 siswa di kampus Kupang, di Kampung Kupas sampai. Ada 15 siswa di kampus Kupang, there are 15. Nah, ini pakai cardinal numbers, atau saya menyebutnya angka biasa. Sebenarnya bukan angka biasa. Hanya untuk membedakan pikiran orang Indonesia, ya. Kalau yang 15 yang nggak ada TH-nya, yang nggak ada RD-nya itu disebut angka biasa, ya, cardinal numbers. There are 15 students, padahal ya terjemahan yang tepat bukan angka biasa, yaitu cardinal numbers, ya. There are 15 students at the Kupang campus, ya. Siswa ke-10 berarti the 10th student. Nah, ini pakai TH, ya. The 10th student, the 10 and the 14th, ya. And the 14th student. Ya, the 14th students, ya. Jadi siswa ke-10 dan siswa ke-14 akan tampil memberikan pidato, berarti will be a first to talk about. Boleh, ya. Boleh seperti will be giving a speech. To talk about. Ya, on atau about, ya. On. Ya. On how to tackle atau to deal with, To deal with plastic. Ya, waste. boleh. To deal with plastic waste. Ya, waste, ya. Waste. Plastic waste. Okay. There are 15 students at the Kupang campus. The 10th and the 14th students will be giving a speech on how to deal with plastic waste. Ya, jadi yang ini pakai kardinal, angka biasa. Yang ini pakai ordinal, ya, atau angka urutan, ya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, angka urutan.
Ya. Berikutnya lagi, fungsi cardinal numbers. Cardinal number juga digunakan untuk tahun ya, untuk tahun dan untuk jam juga ya. Tapi secara umum yang membedakan ini ya. Jadi kalau cardinal itu jumlah, kalau ordinal itu urutan ya. Jadi seperti itu. Jadi kita langsung latihan saja. Ini akan saya kirim ke grup kalian. Jadi semua materi akan saya kirimkan di grup ya. And then Balikpapan. Oke, sekarang kita akan mulai latihannya. There will be 5 exercises. Akan ada 5 latihan yang akan kalian kerjakan. Ini latihan yang pertama. Wait a minute, share screen, share sound ya, karena ada suaranya. Perhatikan latihan pertama. Ini kalian hanya menulis ordinal number saja ini ya. Ordinal number saja ini bagian pertama. Bagian pertama hanya ordinal number saja. Misalnya ini. First berarti 1 ya. First berarti ke 1 ya. Coba yang berikutnya ini angka berapa? Third Berapa? Angka 3. Ya, ketiga ya, third. Oke, berarti kalian pilih ini ketiga. Berarti seperti ini ya. Ya. Third ya. 3 RD ya, third. Jadi yang kalian tulis adalah angkanya ya. Third. Berikutnya, ini angka berapa ini? 20 second 20 second. 20 second ya. 20 second berarti yang ke berapa itu? 20 second 22. Ya, 22. 22 ya. Kalian tulis seperti ini. 20 second. 22. 20 second 22 ya. Oke, Ya. nanti diteruskan. Sekarang yang bagian kedua, kalian memilih apakah audionya itu berkata ordinal number atau cardinal number-nya ya. Coba yang ini coba. 3 Dia ngomong 3 atau ngomong third? 3 ya. 3. Jadi kamu Iya. pilih yang ini ya, 3. 3. Ya, 3. Yang berikutnya, dia ngomong 21st atau 21. Ya, kalian lihat, kalian dengarkan. 21 Yang mana? 21. 21. Oke. Oke, berikutnya. fourth 4 atau 4? 4. Dengarkan lagi, dengarkan lagi. fourth 4. 4. 4 atau keempat? Keempat ya. Oke, dengarkan lagi. fourth 4 ya. Oke, good. Keempat. Ya, nanti dilanjutkan. Nanti seperti biasa. Oh, kalian belum pernah mengerjakan yang seperti ini ya? Sudah atau belum? Belum ya. Yang jadi nanti kalian klik finish seperti ini. Kalau sudah selesai semua. Setelah kalian klik finish, kalian cek my answers. Ya, nanti akan muncul nilainya di sini. Nah, nilai minimal untuk ini saya tetapkan 8. Ya, jadi nanti kalau belum 8, kalian ulangi lagi ya. Ya, Kalian ulangi lagi. Oke. siap. Right. Sampai 8. Itu latihan yang pertama. Sekarang latihan kedua. Latihan kedua juga kelihatannya listening juga ya. Jadi ini memang melatih pendengaran kita ya. Ya, sure. Ini sudah diberi contoh. Bagian pertama hanya original number saja. Iya. first First. Ya. Oke, yang berikutnya ini angka berapa? 10th 10th. 10. Ya, 10 ya. 10 ya. Seperti 10. ini. Ya. Ya, 10th ya, tulisannya harus benar TH ya. Terus yang berikutnya. fourth Fourth. Ya, angka berapa? Keempat. Ya. Keempat berarti seperti ini ya. Jadi angkanya yang ditulis ya, fourth. Oke. Oke, itu bagian pertama. Bagian kedua juga masih ordinal number. Di sini ada ini foto-foto mantan kamu, di sini ada semua. Nah, di sini kalian harus mengurutkan ya. Yang pertama, kedua, ketiga ini diurutkan saja. Ini gampang ya. Pertama tadi bahasa Inggrisnya apa? First ya. Oke, kalian seperti ini ya. Nah, coba gini saja, dipindah ke sini first. Kedua bahasa Inggrisnya apa?
Second. Second ya, second. Ya. Kalian pindah seperti ini. Ketiga bahasa Inggrisnya? Third. Third ya. Oke, nanti diteruskan ya. Ya, klik finish. Terus check my answers. Nah, nanti yang nilainya yang di screenshot ya. Nilai minimal 8. Ya, jadi seperti biasa dikirimkan di screenshotnya, diberi nama di bawah. Tugas kedua gitu ya. Berikutnya. Tugas ketiga. Nah, ini kalian harus mengisi ini ya, mengisi titik-titik ini atau space ini dengan kata-kata yang ada di kotak ya. Oke. Coba ini, bla 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 numbers are counting numbers. Ya. Angka titik-titik adalah angka untuk menghitung jumlah. Angka apa namanya? Mana? Ya Tuhan. Namanya angka apa? Cardinal number. Cardinal ya. Oke, cardinal Ya. numbers. Oke, kalian tulis di sini cardinal ya. Cardinal numbers are counting numbers. Oke. Berikutnya. Ordinal numbers show the bla bla bla. Ordinal numbers menunjukkan apa? Kalian pilih apakah January, 10, position atau cardinal kan? 10. Enggak dong. Ordinal number. Ordinal number itu kan menunjukkan urutan ya. Nah, itu di situ apa namanya? Yang sama dengan urutan apa? Menunjukkan position. Position. Ya, position. Jadi menunjukkan position, menunjukkan tempat ya atau letak atau urutan ya. Oh, jadi ordinal. Oke. No. Jadi ordinal itu posisi atau urutan, kalau cardinal itu jumlah ya. Oke. Berikutnya, bla 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 is the first month in the year. Titik-titik adalah bulan pertama dalam 1 tahun. January. January. Nanti diteruskan sendiri bagian pertama. Sekarang bagian kedua kita menulis jawabannya juga ada di kotak ya. Name the fruit in the third position. Sebutkan Grapes. nama buah yang ada di posisi ketiga. Grapes. Grapes ya, grapes. Oke. Ya. Berikutnya, what place is the watermelon in? Posisi berapa watermelon? 1, 2, 3, 4, 6 ya. Jadi jawabannya seperti ini ya. Kita cek dulu. Dia mintanya angka atau huruf ya. Apakah boleh diisi seperti ini 6 atau harus diisi huruf seperti ini ya. Kita cek. Ya. Nanti kalau salah berarti diganti dengan huruf ya. Coba dulu kita isi dengan angka seperti ini. Yang demi Adi Aldo Semarang. Aduh, Mama Tuhan ampun. Aduh, ini aneh. Ya, itu maaf apa mungkin telah terjadi pemerkosaan itu tadi teriak-teriak seperti itu. Kelihatannya enggak ya? Kalau teriaknya seperti itu bukan pemerkosaan. Astagfirullahaladzim. Itu lebih ke Siapa? lebih ke menikmati itu ya saya lihat. Baik. Nanti kalau mau menjawab dihidupkan lagi. Kita lihat ya, klik finish. Nanti kalau disalahkan berarti kita ganti dengan huruf. Check my answers. Oh ya, dibetulkan ya. Berarti dengan angka seperti ini. Ya, sama nilai minimal 8 ya. Jadi kalau belum 8 silakan diulangi. Ya kalau bisa betul semua ya. Alright, itu tadi the third exercise ya, tugas ketiga. Sekarang the fourth exercise, tugas keempat. Ada 5 ya nanti. Nah ini kalian diminta mengisi cardinal dan ordinal number-nya ya. Ini cardinal number-nya 1, ordinal number-nya first. Di sini harus kamu tulis dan tulisannya harus betul ya. First seperti ini ya. Kemudian ordinal number-nya second, cardinal number-nya apa? Kalau ordinal number-nya second, 2 2 ya. Oke. Good. Sekarang kalau 3 berarti ordinal number-nya adalah third ya. Sudah diperlihatkan angkanya, tinggal ditulis hurufnya ya. Third. Kemudian kalau ordinal number-nya fourth, cardinal number-nya adalah 4 ya. 4. Oke, dan seterusnya nanti diisi
kalau kalian mengalami kesulitan, kalian googling ya. Umpamanya kalian tidak tahu tulisan ordinal number-nya 59. Kalian googling. Jadi caranya googling seperti ini, teman-teman. Bentar ya. Caranya seperti ini. Terlihat tidak ini? Googlingnya begini. Cardinal numbers atau ordinal number. Ordinal numbers 50, 51 sampai 100, teman-teman. Nah, di sini kan kalian bisa lihat ini. Ya, nanti kalian tinggal salin saja ya. Oke, banyak di sini. Kalian bisa lihat di sini banyak sekali pilihannya. Nah, ada kardinal, ada ordinal ya. Jadi kalau kalian tidak tahu, oh ini kardinal ya, kardinal. Cardinal number. Sekarang yang ordinal. Ya, berarti kalian cari ordinal ya. Oke, mana tadi? Ya, cari ordinal numbers. Nah, ini sudah ada ini ya. Tapi ini cuman dari angka berapa ke angka berapa ini? Oh, oke. Ini dari 1 sampai 50 ya. Nanti kalian cari yang 50 sampai 100 dan seterusnya ya. Oke, jadi wait a minute. Jadi ini yang paling panjang ini tugasnya. Dan harus benar tulisannya ya. Jadi kalau cardinal number-nya 5 berarti ordinal numbers-nya adalah fifth ya. Fifth itu nanti kalian klik finish kemudian check my answers. Ya. Nanti nilainya adalah minimal 8 ya. Kenapa di sini diberi 0? Karena ini jumlahnya banyak banget ya. Jadi mungkin untuk mendapatkan nilai 1 kalian harus benar berapa ini? Kalau 100 ya berarti harus benar 10. Ya. Harus benar 10 untuk dapat nilai 1. Jadi untuk nilai 8, benar 8, kalian harus benar 80 minimal ya. 80 penulisan itu harus benar. Kalau masih salah, dia akan tidak keluar. Pokoknya kalian betul 78 atau 79, kalian cuma dapat nilai 7 ya. Nah, seperti itu. Jadi minimal harus betul 80 nomor penulisan. Oke, itu tugas keempat. Tugas kelima, nah ini tulisan Thailand ya. Ini bacanya sawadikapnya ini ya, sawadikap. Ini ada tulisan Thailand juga. Jadi ini adalah number of books. Ya itu siapa? Ayamnya siapa ya yang diperkosa? Oke, ini saya kecilkan dulu. Oke, ini penggunaan cardinal dan ordinal numbers ya. School library record, jadi catatan perpustakaan mencatat ya, number of books were lent in January, February, and March ya. Jumlah buku yang dipinjamkan pada bulan Januari, Februari, dan Maret ya. Please fill in the correct answers. Silakan jawab pertanyaannya dengan benar ya. Umpamanya ini date tanggal 3, jumlah bukunya 49. Tanggal 16 Januari jumlah bukunya 32 ya. Jadi kalau jumlah itu adalah jumlah buku, kita menggunakan cardinal number. Kalau tanggal kita menggunakan ordinal number ya. Jadi tanggal itu kita menggunakan ordinal number. Misalnya contohnya 32 books were lent on the 16th of January. 32 buku dipinjamkan pada tanggal 16 Januari. Jadi 32-nya pakai cardinal numbers, sedangkan 16 Januarinya pakai ordinal number, pakai 16. Ya, sekarang yang ini. Bla 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 books were lent on the 3rd of January. Yang mana ini? Bla 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 buku dipinjamkan pada tanggal 3 Januari. Berapa jumlahnya pada tanggal 3 Januari? Apakah 49? Apakah 49. 49 ya, yang pakai yang cardinal number ya, 49. 49. Correct. Betul, Mbak. Betul. Ya, berikutnya, 88 books
88 buku will land on the bla 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 of February. Karena tanggal dia harus pakai ordinal number ya. 88 buku dipinjamkan pada tanggal titik-titik Februari. Tanggal berapa? 88. Tanggal 1. Tanggal 1 ya. Oke, tanggal 1 Februari bahasa Inggrisnya? 1. Yeah. First. First kan ordinal. First. Kalau tanggal Oh, ordinal ya. First ya. First. Cara bacanya bukan fierce, tapi first. Perhatikan. First. 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 Bukan First. fierce. Kalau First. fierce itu artinya kejam. Ya. Seperti mantan kamu itu, fierce ya, kejam. First. Jadi bacanya first, bukan First. fierce. Ya. Ya. Alright. Berikutnya. Bla 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 books will land on the 2nd of March. Titik-titik buku dipinjamkan pada tanggal 2 Maret. Berapa tanggal 2 Maret? 114 ya. Oke, kita lihat pilihannya. Yang mana? 114 atau 114? 14 ya, pakai angka biasa ya, pakai kardinal ya. 14 biasa. Yes, sir. 14 biasa. Berikutnya nomor 4 ya. Ya. Bla 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 books will land on the 12th of apa ini? Tanggal 12 apa ini ya? Yang kita lihat tanggal 12-nya. Tanggal 12 yang mana? Ini ya, ada tanggal 12-nya Februari ya. Februari. 12 of February. Jumlah bukunya berapa? 54. 54 ya. 54 berarti 54 pakai 54. ya, yang pakai yang cardinal number ya, yang angka biasa. 54. Ya. Betul. Jadi ini sama, nanti minimal 8 ya. Kita cek, finish. Ya. Seperti itu ya. Ya. Oke. Saya akan kirimkan nanti semoga sebelum sesinya selesai kalian sudah ada yang jadi. Kalau sudah ada yang jadi, kita akan latihan membaca ya. Nanti kita akan practice speaking. Oke, saya akan kirimkan. Ini tugas pertama. Alright, and then ini the second one, tugas kedua. Okay, I'm going to mute all of you. And then the third one. Unmute. Oh iya, cari. And then the fourth one, tugas keempat ini yang paling panjang ini, yang paling lama mungkin menyelesaikannya karena ada 100 angka ya yang harus kalian isi, baik kardinal maupun ordinal. And then the fifth one, yang kelima, yang terakhir. Silakan sambil dicek apakah saya sudah mengirimkan 5 tugas yang berbeda. Siapa tahu ada yang sama. Oke. Please check. Is there any question? No. Oke. Yes, sir. No question? Yes. Tidak ada No pertanyaan? question. No question, sir. Oke, good. Good luck, silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah ada yang jadi sebelum jam 10.45, nanti kita akan latihan membaca ya, latihan reading. Jadi kita akan membaca kalimat-kalimat yang kalian kerjakan tadi. Oke? Good luck. Yeah. Selamat Okay, mengerjakan. sure. Thank you, sir. Yes. Sudah.